Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Imratul Nafidah dengan NPM 2019-13500-586. Nama saya Jessica Pramesti dengan NPM 2019-13500-639. Kami mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini kami akan memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah pendidikan lingkungan hidup. Kami akan membahas tentang polusi udara. Kalian tahu nggak sih apa itu polusi udara? Jadi di sini kita akan bahas apa itu polusi udara. Ya, perlu kalian ketahui, polusi udara adalah salah satu permasalahan lingkungan terbesar saat ini. Selain karena banyak merenggut nyawa, polusi udara juga menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Jika tidak ditangani, lebih banyak nyawa yang akan jatuh dan lebih banyak kerugian yang harus dipikul. Saat ini, polusi udara sangat sulit untuk dihindari, apalagi jika tinggal di kota besar yang ramai atau di daerah yang banyak pabriknya. Polutan mikroskopis di udara dapat menyelinap melewati pertahanan tubuh, menembus jauh ke dalam sistem pernapasan dan peredaran darah, merusak paru-paru, jantung, dan otak. Polusi udara juga berkaitan erat dengan perubahan iklim. Pendorong utama perubahan iklim adalah pembakaran bahan bakar fosil yang juga merupakan kontributor utama pencemaran udara. Efek kesehatan dari polusi udara sangat serius. Di antaranya adalah stroke, kanker paru-paru, dan penyakit jantung. Ini memiliki efek setara dengan merokok tembakau dan jauh lebih tinggi daripada efek makan terlalu banyak garam. Inilah beberapa alasan mengapa polusi udara memberikan pengaruh negatif pada kesehatan. Jadi, alasan yang pertama itu gangguan pernafasan. Jika terpapar polusi udara akibat asap kendaraan, kebanyakan orang akan mengalami gangguan pernafasan. Dampaknya bisa bermacam-macam, mulai dari menurunnya kadar oksigen dalam tubuh hingga kerusakan saluran pernafasan seperti asma dan kanker paru-paru. Yang kedua, peredaran oksigen dalam darah terganggu. Setelah saluran pernafasan, sistem peredaran darah pun dapat mengalami dampak negatif akibat polusi udara. Ketika karbon monoksida terlalu banyak, maka kadar kekentalan darah dan kadar protein inflamasi dapat meningkat. Inilah yang menjadi pertanda berkembangnya radang pembuluh darah. Daerah yang memiliki paparan gas buang tinggi, maka penduduknya akan memiliki risiko kematian akibat penyakit kardiovaskuler, stroke, dan diabetes. Yang ketiga, gangguan kesehatan anak. Perlu diketahui bahwa efek jangka panjang dari paparan polusi udara adalah gangguan pernapasan akut dan asma, terutama pada anak-anak. Itulah dampak bahaya dari polusi udara terhadap kesehatan. Cara terbaik untuk mencegah dampak negatifnya adalah dengan selalu menggunakan masker saat berpergian keluar rumah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memerangi polusi udara. Tapi sebelum itu, ketahui dulu fakta-fakta untuk memerangi polusi udara makin mantap. Yang pertama, sumber-sumber polusi udara. Ada banyak sumber polusi udara di dunia ini, mulai dari sumber polusi yang tidak bergerak hingga sumber polusi bergerak. Contoh sumber polusi bergerak yaitu kendaraan mobil, bus, pesawat, dan lain-lain. Sementara sumber polusi tidak bergerak utamanya berasal dari pembangkit tenaga listrik berbahan bakar fosil. Yang kedua, jumlah kematian karena polusi udara lebih banyak dari yang kita bayangkan. Menurut World Health Organization atau WHO, sekitar 7 juta orang di dunia meninggal setiap tahunnya akibat polusi udara. Jika dirata-ratakan, berarti polusi udara membunuh 800.000 orang per jam atau 13 orang per menit. Ya, anak-anak adalah yang paling berisiko terkena dampak polusi udara. Menurut WHO, 93% anak di dunia menghirup udara dengan konsentrasi polutan yang tidak sehat. Akibatnya, sekitar 6.000 anak meninggal setiap tahunnya akibat polusi udara. Yang keempat, polusi udara menyebabkan kerugian ekonomi global yang sangat banyak.
Menurut World Bank, polusi udara menyebabkan kerugian ekonomi global sebanyak 300 miliar dolar Amerika Serikat. 5 miliar dolar Amerika Serikat diantaranya adalah kerugian untuk biaya kesehatan dan keselamatan akibat polusi udara. Sementara 255 dolar Amerika Serikat diantaranya adalah kerugian akibat banyaknya pendapatan yang hilang karena terhambat atau terhentinya aktivitas masyarakat, entah karena sakit atau 5. Hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mengurangi polusi udara. Pemerintah merupakan pihak yang paling bisa mengambil langkah besar untuk mengurangi polusi udara melalui berbagai aturan dan program. Namun, sebagai masyarakat biasa, kita juga bisa melakukan hal-hal signifikan. Kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar. Biasakanlah jalan kaki atau menggunakan sepeda jika jarak yang dituju cukup dekat. Jikapun jaraknya jauh, kita bisa menggunakan kendaraan umum. Dengan menggunakan kendaraan umum, setidaknya kita mengurangi satu sumber polusi pada hari itu. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih kepada Ibu Reta Liandalas selaku dosen pendidikan lingkungan hidup dan juga teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.